Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi pada channel MK TV, saluran video kreatif, hiburan dan bermakna. Kali ini kita akan membahas 1 jam penuh video tentang kegiatan ruqyah aswaja. Apa itu ruqyah aswaja? Sudah ada yang tahu? Atau ada yang belum? Seperti apa? Mari kita ikuti. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari tim Tegal tanpa himbauan langsung dari Mucis CRA Bogor. Apa instruksinya seperti apa untuk PC Tegal? Ya, pokoknya gawe itu YouTube Tegal. Selama nggak ada YouTube-nya CRA Tegal, nah saya nggak akan mampir ke Tegal selama-lamanya. Aduh, saya Soniki. Nah itu saja. Siap. Kalau Hari ini langsung dibikin khusus 10 menit gimana? Nggih, leres. Nggih. Siap. Waalaikumsalam. Nggih, Gus, nggih. Sendika tahu, nggih. Insyaallah siap, Gus. Siap. Nah, tadi adalah video cuplikan mengenai instruksi dari Sang Mucis, yaitu Gus Ama Alauddin As-Sudiki. Ya, beliau menyampaikan untuk tim kota Tegal atau tim kabupaten yang mempunyai sebuah wadah, ya, syiar atau dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan itu kami atau saya sendiri langsung membuatkan channel YouTube yang bernama channel CRA Tegal. Nah, alhamdulillah YouTube itu sudah berdiri dan sudah berkibar. Nah, pada kesempatan ini di channel saya sendiri, Mas Han TV, ya, kembali dihadirkan agar lebih bisa bersyiar, ya, lebih luas lagi, karena untuk jumlah subscribe-nya untuk channel ini alhamdulillah sudah lebih dari 1.800. Mudah-mudahan dengan ditayangkannya di channel ini bisa lebih menambah lagi jumlah atau yang bisa dijangkau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada beberapa hal yang menarik pada saat itu selain dari instruksi. Tentunya kami menanyakan, salah satunya adalah mengenai vibrasi. Apa itu vibrasi? Adalah kejadian di mana kita saat melaksanakan ruqyah kemudian kita terkena dampaknya. Pesan beliau bahwa yang namanya vibrasi itu tidak ada. Yang ada hanyalah kita ada masalah atau kita dalam masalah. Sehingga ketika kita meruqyah, otomatis kita akan merasa ada energi-energi yang negatif yang masuk kepada dalam diri. Oleh karena itu beliau berpesan sebelum meruqyah, ya, terlebih dahulu kita harus melaksanakan pembentengan yang pertama. Yang kemudian adalah melakukan ruqyah secara rutin atau ruqyah mandiri di rumah, baik setelah melakukan kegiatan ataupun sebelum melakukan kegiatan. Nah, kira-kira video selanjutnya ada apa lagi ya? Mari kita saksikan. Muhammadin tibil qulubi wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Tadi adalah cuplikan video ya, perantara atau pembuka pada saat melaksanakan kegiatan ruqyah massal. Nah, pada ruqyah massal kali ini diselenggarakan pada bulan Januari tahun kemarin ya, awal tahun 2021 ya, tepatnya tanggal 4 Januari 2021. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa, dengan jumlah peserta mencapai 150 orang. Hal itu pun sudah kami batasi tentunya, mengingat jumlah kapasitas dari madrasah tersebut atau tempat ruqyah tersebut bisa menampung sejumlah 500 orang. Namun karena ini masih masa pandemi dan kita juga patuh terhadap protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk jaga jarak ya, oleh karena itu ya, jumlah tersebut ya adalah jumlah yang sangat minimal sekali yang bisa kami terima atau kita mobilisasi. Nah, tentunya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira dari pembukaan tadi ada hal yang menarik apa saja? Ayo kita intip. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit mana dipegang, yang sakit keluarkan dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad 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 wa min syarri naffatsati wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Keluarkan semuanya, segala penyakit keluarkan ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. Ayo keluarkan. Ayo, sakit lambung pegang lambungnya, penyakit kepala pegang kepalanya, sakit jantung pegang jantungnya. Ayo, sakit kaki linu keluar apa dipegang kakinya, semuanya dipegang yang sakit dengan izin Allah. Keluar ya Allah. Innama menunggu ingarata syai'ana yang mulakur bayakul masbahan latini yadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Bismillah ya Allahu akbar. Keluarkan. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Mulai ada beberapa peserta yang sudah bereaksi. Tentunya reaksi ini normal dan wajar, karena ketika seseorang itu diruqyah ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah pusing, yang kedua adalah mual, yang kemudian adalah terjadinya ekspresi yang berlebihan atau bisa dikatakan frontal, namun dalam keadaan sadar. Yang kemudian yang keempat dalam keadaan kesurupan. Nah, tentu ada kejadian yang menarik selain kesurupan tadi, yaitu tidak terjadinya apa-apa. Karena hakikat dari ruqyah itu adalah mengobati baik medis maupun non medis. Jadi ketika tidak terjadi apa-apa, ya maka kita tidak usah berpikir macam-macam. Ya, kok saya nggak fake ya, seperti apa gitu. Karena yang namanya ruqyah itu penyakit bisa keluar melalui jalan apa saja, termasuk bisa kentut, kemeringat atau keringat ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira seperti apa nih yang sudah reaksi seperti itu? Ayo. Perutnya dipegang, kemudian dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang, ditarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ke atas Allah. Mudah-mudahan, ya, ditarik ke atas, keluarkan. Baik penyakit dohir maupun batin. Terdengar dari tadi suara ada perempuan yang nangis-nangis atau merasa kesakitan, ya,
seperti apa tindak lanjutnya? Ya, apa reaksinya? Ya, perhatikan baik-baik. Ya, ayo kita saksikan. Allahu Akbar. Keluarkan. Ayo keluarkan ya Allah. Keluarkan semuanya. Keluarkan gangguan yang ada di dalam, keluar. Ayo keluarkan semuanya. Tadi ada yang lihat nggak? Ada peserta yang dipopong. Nah, itu adalah salah satu peserta yang mengalami hilang kendali. Ya, artinya bukan dalam penguasaannya, sehingga beberapa panitia memutuskan untuk mengevakuasi. Karena dalam prosedur meruqyah itu, ketika kita meruqyah otomatis ada tempat untuk mengevakuasi. Hal ini diupayakan agar ya peserta lain itu tidak terganggu dengan adanya kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Ya, jadi ketika ada yang frontal, otomatis kita ada tim selanjutnya yang untuk ditugaskan menangani peserta yang mengalami gejala-gejala ya atau frontal seperti itu atau kesurupan. Nah, itu adalah salah satu di antaranya. Ya, kemudian kira-kira frontalnya seperti apa? Ada yang penasaran nggak? Ayo kita ikuti. Kan ada yang frontal. Lihat gak tadi? Ya, coba kita putar lagi. Ya, kita putar lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Tangannya
Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Allah Maha Allah. Subhanallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah dengan segala kuasanya. Tadi adalah salah satu pasien yang membuat kami terenyuh dan membuat kami sedikit beberapa yang mengalami merinding seperti itu. Kenapa? Alasannya bahwa pasien tadi adalah salah satu pasien yang berhasil dengan izin Allah disembuhkan penyakitnya, yakni pasien terkena penyakit satu saraf kejepit, kemudian yang kedua adalah bisu atau tidak bisa ngomong selama 12 tahun. Nah, alhamdulillah ditangani oleh beliau Al-Ustadz Qasim dari Penuja. Beliau melalui teknik totok syarafnya, kemudian ditarik lidahnya, kemudian pasien dibimbing untuk mengatakan atau mengucapkan Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, bismillah, pasien tersebut bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini adalah salah satu langkah kecil kemajuan. Nah, berharap nanti setelah adanya ruqyah ini setelah selesai, pasien bisa kembali melaksanakan konsultasi atau RKTL. Nah, kita doakan semoga pasien tersebut selalu dalam lindungan Allah dan bisa disembuhkan penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira setelah video ini ada apa lagi ya? Ayo kita ikuti. Membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Di Jam'iyah Ruqyah Aswajah lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami. Kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? JRA, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Prabowo semangat. semangat, semangat. Semangat. Loh, kok ada yel-yel seperti itu? Nah, yel-yel ini digunakan agar situasi ketika kita sedang tegang untuk mencairkan suasana. Nah, biasanya kalau dalam keadaan ruqyah seperti ini ada beberapa yang frontal, kemudian di luar batas mereka. Nah, yang perlu dijaga adalah tentang kesadaran dan jangan panik atau jangan ragu atau jangan was-was atau jangan takut.
Nah, kalau misalkan ini bisa teratasi, nah kemungkinan besar ya acara bisa berjalan lancar. Ya, kalau misalkan kita takut, nah nanti yang mau pasiennya gimana, ya kan? Nah, selanjutnya ada kegiatan yang lebih menarik lagi, yaitu kegiatan setiap bulannya. Seperti apa? Ayo kita ikuti. Ya, seperti divisi ruqyah, kemudian divisi tibun nabawi atau herbal, kemudian divisi DU dan usaha atau divisi administrasi, kemudian divisi advokasi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oh, ternyata ketika aktif di JRA ya sama seperti organisasi yang lainnya, terutama terkait dengan bagaimana sih kita mengadakan rukmas gitu kan, bagaimana sih komunikasi masyarakat supaya ingin mengadakan rukmas, baik yang dilakukan oleh organisasi di masyarakat ataupun permintaan secara pribadi seperti itu. Nah, nanti ada divisi administrasi yang memerlukan seperti itu, karena nanti di dalamnya juga mengenai hak dan kewajiban anggota, terutama administrasi terkait persuratan, kemudian SK yang dikeluarkan dari PAC atau dari PP diturunkan ke PW, dari PW ke PC, kemudian dari PC ke PAC seperti itu. Nanti di situ juga ada instruksi ya atau komunikasi yang harusnya yang seperti apa. Karena organisasi tanpa ada ART atau aturan ya kita akan berjalan semaunya ya, karena kita tidak paham ya. Saya aktif tapi kita tidak tahu aturan mainnya, terutama yang disampaikan oleh Gus Amma sendiri dalam video YouTube-nya itu ya terkait beberapa praktisi yang non aktif ya kan. Nanti di anggota sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah anggota biasa atau seperti kita ini, kemudian ada anggota kehormatan dan anggota luar biasa. Nah, biasanya anggota kehormatan ini diberikan dari pembina atau kiai ataupun habib seperti itu kehormatan seperti itu. Nah, kemudian dari divisi administrasi pun itu nanti akan mendata ya, karena kita seperti yang disampaikan oleh Gus Amma itu terkait dengan anggota yang aktif dan memiliki KTA. Ya, ini kan perlu teman-teman atau sahabat ketahui, di JRA itu nanti ada penerbitan kartu anggota. Jadi ini anggota aktif atau tidak, nanti supaya kita bisa memitigasi atau mendeteksi atau mengetahui yang menangani ruqyah ini siapa gitu kan. Dia dari anggota JRA atau bukan, dia sudah tidak aktif atau bukan. Karena bagaimanapun juga ya berkaca dari pengalaman organisasi ya, ada beberapa praktisi yang sudah keluar dari JRA kemudian masih mengatasnamakan JRA. Nah, ini kan sesuatu yang merugikan ya bagi organisasi itu sendiri. Nah, ini kan juga perlu penegasan bahwa di sini juga ada aturan mainnya seperti itu, supaya kita dalam menangani pasien pun kita bisa memberikan jawaban. Nah, kemarin saya sudah di ruqyah ya kan sama ini ya kan. Nanti kita bisa kita bisa mengetahui dia sudah tidak aktif karena sudah ada sanksi misalkan. Itu seperti itu. Itu dari divisi administrasi terutama untuk mengenai keorganisasian ya kan, komunikasi dengan pimpinan pusat atau pimpinan wilayah seperti itu, terkait dengan agenda-agenda yang biasanya Gus Amma sendiri lakukan berkeliling atau rehlah seperti itu. Misalkan di sini mau mengadakan ruqyah, otomatis divisi administrasi lah yang berperan seperti itu. Mengingat beberapa tempat-tempat yang memang belum ada anggota JRA-nya itu biasanya didahulukan. Itu artinya men-JRA-kan ya wilayah yang belum ada JRA-nya seperti itu. Nah, kemudian dari divisi ruqyah ini juga sama. Yang divisi ruqyah ini ya bukan hanya berarti menangani kasus ruqyah saja, tetapi bagaimana metodenya, pendalaman dari materi ruqyah itu sendiri. Karena sejujurnya ketika praktisi baru pun akan kebingungan
Ya seperti apa? Mungkin kalau kita sering kumpul seperti kan kita bisa dialog metode-metode apa gitu kan. Apalagi dengan adanya sistem sekarang itu menggunakan cukup melihat di YouTube, namun kan keterangannya tidak ada. Hanya apalagi kalau misalkan kita yang tidak punya kuota kan seperti itu. Nah otomatis akan terasa kesulitan dan itu bisa dilakukan apabila kita sering rutin jamiah. Kembali lagi dari arti jamiah itu sendiri artinya kumpul gitu. Kemudian dari divisi Tibun Nabawi itu juga sama ya, jadi ada beberapa pelayanan dari masyarakat itu, terutama praktisi bekam perempuan ya, jangan sampai terjadi timbul fitnah gitu, yang bekam pembekamnya laki-laki yang mau dibekam perempuan gitu kan, kadang pilih-pilih isi ngayunji isi orang gitu kan repot ya kan ya itu pengalaman jadi ya si divisi Rokia kan, wah ini randa apa duduk ya kan, ini perawat yang duduk kan biasanya itu berarti itu ya guyon saja ya meskipun itu fakta gitu ya jadi di bekam juga sama, nanti arahnya adalah bagaimana penemuan metode pengobatan, karena di sekeliling kita itu ternyata kemarin pas saya ikut latihan di Jogja itu ada beberapa obat-obatan yang ada di lingkungan kita ya, yang mudah ditemui gitu. Itu juga kita diberikan hak wewenang di dalamnya sini ada di ADRT-nya itu bahwa kita boleh meramu atau meracik bahan tersebut selama itu baik untuk pasien gitu. Jadi di situ juga ada, nanti itu bisa kombinasikan dengan DU ya kan, atau dana usaha yang dimiliki oleh lembaga CRA itu sendiri. Nah itu pun perlu pembekam perempuan, seperti kemarin waktu pengadaan rukiah di tempat saya itu di Bungle, itu juga sama, ternyata jumlah peminat bekam perempuan jauh lebih banyak daripada peminat yang laki-laki gitu kan. Hampir satu pembekam itu menangani 18 ya ketika saya melihat pada entah habis bulan ya kan alhamdulillah ya kan mantau ya kan aman beli aman itu kan ada terlepas dari aurat ataupun yang lainnya, itu kan ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui seperti itu. Maka dari itu kan kemarin sebenarnya saya senang ada lihat praktisi perempuan, pas saya tanya sudah bisa bekam belum ya kan. Nah ini kan PR juga buat PSF untuk mengadakan pelatihan bekam kan seperti itu. Nanti diharapkan setelah di aturan sini di analisis SWOT ini ada beberapa klausul diantaranya adalah pengobatan Tibun Nabawi adalah pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahasa kasarnya Nabi aja bekam, maka kita umatnya nggak bekam. Kan seperti itu. Nah di situ juga ada aturan-aturan dan gambaran kedepannya ketika Tibun Nabawi ini sudah ada asosiasinya, maka ya nanti akan ada SKTL atau surat tanda kelayakan praktek. Ya SKTP-nya itu ada, surat izin praktek itu ada, nanti dikeluarkan oleh pusat. Nah ini dalam masa penggodokan gitu. Nanti kan ketika sudah ada SKTP-nya itu, maka setiap divisi itu bisa membuka praktek di rumah dan itu dilindungi yang jelas sesuai dengan syariah seperti itu. Nah kemudian selain itu ada juga divisi dana usaha ya. Dana usaha ini di mana bahwa divisi ini adalah roda perekonomian dari untuk organisasi itu sendiri. Contoh misalkan kita atribut ya kan, itu kan bisa dimanfaatkan atau bisa kita kelola oleh organisasi. Karena kalau kita mencari logo tersebut di pasaran akan susah. Ya, misalkan nyari brand di luar mungkin bisa dengan cara kita mendesain sendiri atau pesan sendiri seperti itu. Namun kan ini tidak untuk jamiah atau tidak untuk organisasi. Ya, alangkah lebih baiknya ya kita bersama-sama membesarkan organisasi seperti itu.
adanya misalkan kalau kita kumpul-kumpulkan tidak lepas ada dengan adanya biaya atau dana usaha dana kan seperti itu ya, kalau contohnya buat aqua lah ya, buat gorengan lah seperti itu, setidaknya untuk operasional organisasi. Nah nanti operasional organisasi pun bisa dengan adanya pelatihan rukyah masal, misalkan ada pengadaan air ya, itu nanti akan terus dikembangkan. Seperti kemarin saya sudah bincang-bincang sama Ustaz Tosim ini terkait dengan membuat VCO ya. VCO itu ada 2 tahapan. Yang kemarin saya sudah praktekkan itu ya VCO yang murni ya, yang alhamdulillah kemarin dari 3 kelapa itu bisa menjadi 1,5 liter. Ya kalau dengan bikin secara manual 3 kelapa saja hanya bisa 1 botol. Ya itu kan ada metodenya. Nah itu itu juga bisa diarahkan untuk dana usaha seperti itu. Nanti prospeknya panjang itu, artinya banyak ya kan, bisa model udara ya kan, kemudian air rukyah ataupun ekstrak atau fermentasi ya, kayak apel itu ternyata bisa difermentasi, jambu juga bisa, anggur juga bisa, itu untuk pengobatan asam urat, kemudian untuk lemas sawat juga bisa, dan yang lain sebagainya. Itu bisa dengan adanya fermentasi itu. Nanti ditemukan pada latihan Tibu Nabawi. Nah kemudian selanjutnya adalah advokasi atau pengayoman terhadap praktisi dan masyarakat. Maksudnya gimana advokasi itu? Karena sifatnya organisasi itu tidak lepas kita berbenturan dengan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra gitu kan. Misalkan ada praktisi yang telah melakukan standar operasional rukyah misalkan. Nah ini kan kalau misalkan ada fitnah, nah ini yang akan bertanggung jawab siapa kan, seperti itu. Kalau ranahnya organisasi, kemungkinan dari divisi advokasi ini bisa membackup seperti itu. Asal tadinya pengobatan rukyahnya sesuai, misalkan tidak rukyah berduaan, misalkan rukyah di kamar, loro sih ngapain misalkan. Kalau misalkan laki-laki nggak masalah ya, laki-laki perempuan juga bermasalah kan, seperti itu. Nah itu juga ada penanganan kan gitu. Barangkali ya itu modus ataupun yang lainnya kan ini kan bisa terjadi ya, atau misalkan misalkan kayak teman-teman yang lain itu saya pernah dengar misalkan difitnah kan seperti itu, atau kasus pelecehan kan seperti itu kan, itu nanti kan yang tercoreng adalah organisasi. Makanya nanti kita juga perlu ya dalam ini ada pembentukan divisi advokasi. Nah terutama bagi mereka yang memang butuh penjelasan mengenai apa itu rukyah kan gitu, karena banyak di model-model di luar itu rukyah yang biasa dilakukan ya, rukyah bahasanya bisa kayak, tapi giliran kesurupan layu ya kan, aneh kan seperti itu ya. Atau misalkan ada ya praktisi yang menggunakan selain Al-Quran ya, misalkan adanya besel ataupun mending beselnya boleh ya, ataupun dari besel yang lain gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah divisi khusus. Nah divisi khusus ini biasanya dibentuk dari PC atau yang dibutuhkan dari PC itu sendiri. Itu biasanya berupa MOU dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga misalkan kita mengadakan acara kemudian di-IO-kan, misalnya itu juga bisa divisi khusus untuk acara-acara rukyah, misalkan di roadshow gitu kan. Nah itu di pihak ketiga kan, itu juga bisa. Atau misalkan pembuatan obat-obatan ya yang mempunyai dana kemudian dari pihak ketiga, itu juga bisa di divisi khusus seperti itu. Nah itu gambaran-gambaran nah itu gambaran-gambaran terkait dengan keorganisasian. Nah keorganisasian yang sekarang berjalan ini ya, mari kita bantu ya kan, bantu juga untuk memberikan kerangka ya. Kalau misalkan ini tidak dibentuk ya, maka akan menjadi kerugian kita sendiri ya.
kerugiannya apa? Nah, kita sudah capek-capek atau mengikuti ruqyah tetapi tidak mendapatkan arti jamiah tersebut. Ya, kemudian kalau misalkan ini tidak ditutup, otomatis ya bisa terjadi pembekuan. Kan ini kan tidak kita inginkan, kan seperti itu. Makanya dari itu, yuk mari kita bersama-sama pada kesempatan siang hari ini ya untuk mengisi kekosongan, karena saya sendiri menyampaikan seperti ini bingung ya. Saya termasuk anggota paling junior mungkin dari antara yang lainnya, karena kita juga ikut bersama Ustaz Amin ya dari Balai Pulang di Brebes ya. Sebetulnya yang perlu menyampaikan adalah sekjen atau sekretaris Pak Jamroni ya, harusnya menyampaikan beliau. Namun ya kita bersama-sama lah kita menggerakkan atau membesarkan Jamiah Ruqyah Aswaja, karena melalui hiroh atau harakah ini adalah kita sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kalau misalkan, jadi kalau di NU itu lengkap ya. Kalau mau di pergerakan ustadz-ustadznya ada Rijalul Ansor ya kan. Kalau misalkan mau gabung ke ibu-ibu ya ke Fatayat atau muslimat gitu kan. Kalau kita kan juga berjenggot dan sudah panjang ya kan, maka gabungnya ke subuh kan seperti itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Artinya kita memberikan, ayo kita diskusi bersama. Monggo kita kerangka yang belum dan yang masih kosong itu kemarin kenapa mau nih yang masih kosong atau mau di sementara si anu guys apa saudara Marto ya ada beberapa hal yang disampaikan bahwa dulu Sasatori ketua, kemudian dipasrahkan secara, kemudian kami langsung menekel. Nah, kegiatan tadi adalah kegiatan rutinan karena kita adalah JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja. Otomatis ada beberapa kegiatan-kegiatan konsolidasi kegiatan atau konsolidasi anggota. Nah, oleh karena itu kita selalu melaksanakan konsolidasi ini ya ada tahunan, ada bulanan, ada tribulanan. Nah, supaya apa? Kita bisa saling merekatkan silaturahmi. Nah, kira-kira ada apa lagi ya? Oh iya, video kali ini nanti kita akan membahas mengenai hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Seperti apa kemeriahannya? Ayo kita ikuti bersama. Ini bukan cukup, justru kita akan menumpas hal-hal yang kita nama adalah wakil kemudian ulama kita semua yang sudah bilang kenapa kita juga apa ya bisa dimulai. Terus kamu juga menyampaikan ketika karena rata-rata ya yang namanya saya nggak
baik yang dari terus saya juga untuk kedua hal yang pertama strategi yang kedua dan maka kita selalu diperoleh lain yaitu ya bagaimana kondisi bagi kita ini. Nah, para praktisi yang selamat hari ulang tahun ke-4. Mari kita bersama-sama mencintai kita terhadap bahagia dengan yang biasakan ini pada sholawat yang terkenal di Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa turda ilaih ma'arad layali wa tulad dawam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaih ma'al layali wa tulad dawam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaih ma'al layali wa tulad dawam. Maaf kita Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk
syarat apa syarat. Iya. Video tadi adalah rangkaian kegiatan menyambut Harlah CRA. Alhamdulillah dengan dihadirkannya para praktisi se-Kabupaten Tegal dan kota, dan tentunya mengundang para habaib dan para ulama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita, selalu memberikan keselamatan kita fi dunya wal akhirah, serta dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan bagi diri kita maupun keluarga kita, serta kita doakan supaya para marki atau para pasien selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan yang lebih menarik lagi. Ya, selain tadi kita merayakan ruqyah, kemudian kegiatan organisasi, tentunya kegiatan Maulid Nabi. Seperti apa kemeriahannya? Ayo kita ikut.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, mudah-mudahan dengan diadakannya Maulid Nabi memberikan kita keteduhan dan ketenangan batin. Ya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, itu adalah salah satu seruan terhadap hamba-hamba untuk ya melakukan atau melafalkan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ya, keluarga, sanak saudara, semua bangsa Indonesia yang muslim ya, kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama-sama. Nah, terus ada kegiatan apa lagi ya? Ayo kita saksikan. Di Jam'iyah Ru'yah Azwajah lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami, kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Di Jam'iyah Ru'yah Azwajah lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami. Tadi adalah kegiatan rutinitas Korwil Tegal Tengah. Nah, Korwil Tegal Tengah ini dibentuk ya untuk yang memobilisasi dan mempererat sekali lagi silaturahmi ya para aktivis atau para praktisi-praktisi yang lainnya. Alhamdulillah ya, selama bulan Januari dan pada bulan hari ini ya, kegiatan ruqyah massal ataupun ruqyah mini ya dapat terselenggara dengan lancar, baik, dan alhamdulillah ya. Itu adalah salah satu syiar ya dakwah ya, yang mudah-mudahan Allah SWT ya selalu memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira kegiatannya seperti apa ya?
apakah sama seperti yang awal atau berbeda? Mari kita ikuti. Itu saya Maulana. Ya, kalau itu guru kamu Islam, ya, maka dia itu menghormati namanya Kodo dan Kodar. Iya, dia tahu. Ya, oke. Maka Karena dari dia itu, sudah berjanji siapa yang disebut namanya Ayo. akan menjaga sampai yang memiliki hamba. iya. Maka dari itu, kamu harusnya kasihan. Kamu kasihan gak sama orang ini? Orang ini banyak dosa, terima kasih. Maka dari itu, kamu itu tidak ada kewajiban. Ya, Iya, ya, Bapak. ya. Ada catatan penting yang perlu saya sampaikan, terutama dengan kejadian video tadi. Yang pertama adalah ya, hendaknya kita mengamalkan segala suatu amal itu harus diniatkan lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting, yakni ada sanad, ada guru. Ya, sehingga nanti gurulah yang akan membimbing kita. Tentunya carilah sanad atau keguruan, keilmuan yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah tidak ada kiai atau guru atau ulama yang sungkan atau enggan atau tidak mau ya diberikan amalan-amalannya kepada para santri atau para masyarakat. Nah, oleh karena itu ya, mintalah ya keikhlasan atau sanadnya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu ada kegiatan apa lagi? Mari kita ikuti. Ayo, keluar. Kamu siapa? Hei, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Ayo, keluar. Ayo. Ayo, nama kamu siapa? Ayo. Salawat, istighfar dalam badan. Istighfar dalam hati. Ya, jangan sampai dikuasai oleh jin. Istighfar dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul farabin hafa inna qalbi inna alaika nabi. Inna waliyyi ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. Panas ngomong ya? Panas dur. Dur panas. Tengah. Panas tapi Saja kiri. Atas sudah Pak. Sampai gini yang gini. Oke. Dengan cara Kakak boleh sih elem ya? Bocor. Kakak boleh sih elem ya? Halo guys, pasien mengerung kesakitan guys, tidak kuat menahan.
terapi telur atau terapi endok oleh Gus Ruhan. Luar biasa. Iya, terkulai tak berdaya kan. Kayak film India ya. Iya. Pemula ketia kita menduwe. Nyenengan pemula ya. Pemula ya. Tinggalnya pun baru ya. Donor niki Yai. Ini udah pokat ya. Wes sing ngarane anu ya. Anduk tahan api ya. Untuk api. Totok. Ora anduk tahan api. Ya, untuk api. Anduk tahan api ya. Mantap guys. Iya kan. Iya guys. Aduh. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa cuplikan-cuplikan kegiatan pengobatan. Di antaranya ada totok telur, totok api, pijat refleksi, kemudian bekam tentunya sebagai pengobatan tibu nabawi. Nah, kesemua itu adalah upaya atau ikhtiar ya para peroki atau para peruqyah untuk ya mencapai kesembuhan dari marki. Nah, mudah-mudahan kegiatan tersebut berguna bagi kita semua. Nah, kita bertanya bagaimana sih cara pelatihannya ya untuk beruqyah itu sendiri? Apakah caranya seperti puasa atau yang lainnya? Nah, mari kita ikuti acara pelatihan ruqyah aswaja. Check it out. Sembuhkan hamba ya Allah. Amin. Resepnya? Itu kan saya janda mudah kesembuhan itu karena dia agak dari menurutku ada di ngeluh si lain. Nah pas nyebut janda muda mari Seger. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Terus barik. Ya Allah, ya Allah, jika dalam tubuh hamba, jika kepala hamba yang pusing ini, punggung hamba yang berat ini, tulang ekor hamba yang sering sakit ini, sakit ini disebabkan karena gangguan sihir, memohon kepadamu ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, keluarkanlah penyakit dalam tubuh hamba, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Buka mulut. Kresek tarik sampai mulut. Terus
Dorong dari bro. Nah. Santet-santetnya keluar lah. Santet keluar. Jangan sir. Dukun keluar dah. Hitungan detik. Hitungan apa? Ini nggak perlu ngeten kamu. Terus, nah ini mereka akan rukyah gangguan gaib, entah tempelan, santet atau lain, atau sihir atau lain. Nah seperti ini nanti berdiri, terus dibacain ayat. You understand? Yes. Nah, terus buka mulutnya, biar keluar ya. Ayo. Keluar dah. Nah sekarang rukyahnya, misalkan punggungnya dibacain, kamu yang hafal apa? Ayat pembatal sihir misalkan ya. Dibacain karena kamu gak hafal ayatnya 93 tadi. Hafal dah 93. 4 ayat pembatal sihir. Nah, ayat menyampai anak hafal dah. Ayat nikah lagi hafal dah. Hafal ini. Nanti bacakan apa namanya? Kalau gak hafal hafalkan langsung. Kalau hafal ya seperti ini. Wa idza muhayna ila Musa فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين sepul dalam di sini dalam dulu kalimat kan ini mana lewat CMT atau betul kamu kepret dia jadi kalau kepret dia setan belek setan kepret dia jadi kepret sih dia jadi Islam nih dulu mau nggak Islam kan nggak mau nggak nanti tak bebasin kamu bebasin ya mau nggak tak bebasin kamu biar tidak bisa diperintah dukun seenaknya. Bebasin ya. Bismillah. Bebasin. Lepas kalimu. Ini masih ada ini katanya. Pas. Katanya. Pas. Nah, Islam dulu. Mau nggak? Islam dulu. Asyhadu. Asyhadu. Allah ilaha illallah asyhadu dah kamu nggak boleh ganggu apa sudah Islam nggak boleh masuk nggak boleh perintah dukun ya ngerti nggak ngerti ya kalau nggak ngerti saya yang ngerti ya nggak boleh bukan nanti tarik dia aja oke. Keluar dari sini ya. Saya akan tarik kamu ke Alas Purwo. Mau nggak? Nggak mau. Ke masjid aja. Ya. Mau nggak? Masjid ya. Masjid. Ya. Masjid jamek. Masjid jamek di. Masjid. Bebas. Kuat. Masjid kamu bebas. Mungkin bu, masih jamnya ibu nanti di situ ibu ya. Nah, buka mata nih. Buka matanya, ucap alhamdulillah. Ya, duduk. Tanya dulu. Duduk, gerak. Semua yang di sini. Siapa muda? Dan kamu? Gak mau, di mana? Rumahnya Pak Budi. Gak mau. Kemana maunya? Ini kamu sudah loh, kamu ini sudah bebas. Jadi kamu kan takut sama dukun tuh. Anak ini nanti kamu takut sama dukun? Iya. Yang ngirim kamu loh.
Makanya saya mau tutup matanya dukun, mau nggak kamu? Biar nanti kamu bebas, kan kamu sudah lepas. Jadi kamu nanti terus bebas, kamu jadi jin freedom. Nanti freedom bebas, mereka kabur. Mau ya? Tak tutup matanya dukun dulu ya. Bismillah. Nah, tutup tuh bukunya, picak begini, kayak sembunyi, iya kan? Nah, nggak bisa lihat kamu. Makanya kamu sekarang, kalau kamu tetap di sini, anak ini sakit-sakitan terus, begitu. Dan dia orang Muslim, karena kamu sudah Islam, imam, dan dia juga sudah Muslim. Intan apa namanya? Nah, jadi orang mukmin dengan orang innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Jadi kamu nggak boleh ganggu lah. Kamu kalau di sini terus dia sakit-sakitan, ngerti uang ya? Makanya kamu sudah tidak boleh lagi di sini, ngerti? Ngerti nggak? Iya, yaudah saya tarik kamu ke masjid ya. Masjid Jame, ngerti? Masjid Jame mau? Nggak mau. Aduh. Saya buatin rumah mau? Nggak mau. Kemana? Sini aja. Tidak boleh, ini kan saudara, man. Nggak mau. Ya harus mau. Ayo man. Ya nggak mau ya nggak mau. Ya mau lah man. Man, gini loh tak ada nih ayamnya. Nggak mau. Tak bilangin dulu kok nggak mau. Kamu. Kalau udah bilang nggak mau nggak mau. Yo, gini jelasin dulu. Kalau kamu disiksa dukun lagi loh ya. Kamu kalau di sini terus panas. Gue nggak mau, aku udah betah di sini. Walaupun betah, tapi kan dia yang nggak betah. Gimana sih? Aku udah betah kok. Tak buatin tempat yang lebih baik. Nggak mau. Ya mau lah. Nggak mau. Gimana sih? Itu nanti dia. Kalau udah bilang nggak mau ya nggak mau. Diam dulu, jangan nangis. Aku nggak mau. Tak sebul nanti panas kamu. Udah panas kan? Nah, mana tadi mau? Bakal lo tadi. Nggak mau. Ya udah. Nggak mau. Tenang dulu bro. Nggak mau, aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Udah betah. Udah jangan diganggu, udah. Kalau diganggu kamu yang ganggu dia. Aku udah betah di sini. Tenang dulu lah, makasih kakimu loh. Aku udah betah di sini. Udah betah ini. Udah betah gimana ini nanti sakit? Aku udah betah sih. Ya tenang dulu. Tenang. Tenang dulu. Tenang dulu. Nah, bro, sifat. Nah. Sifat semua. Kamarnya. Wes. Ini kasih tisu. Tapi mohon maaf itu kalau sampai besok terblokir jadi harus SMS. Itu aja. Intinya adalah kalian kalau nggak paham jangan tanya langsung saya. Karena bisa banyaknya orang nanti waktunya kelamaan antri. Ini ya. Teman-teman silakan semua berdiri. Kecuali yang berkreasi langsung boleh keluar atau keluar dulu atau gimana? Keluar aja. Keluar di mana posisinya? Biar sampai dulu ya, karena sertifikatnya belum dilakukan. Yang terakhir langsung pergi ke. Pada video terakhir ini ya adalah video tentang ya penilaian dari beberapa praktisi atau calon praktisi ya. Kategorinya adalah A dan B. Ketika A otomatis ya calon praktisi tersebut boleh melaksanakan ruqyah atau boleh meruqyah. Nah, namun ketika kategori B biasanya ada beberapa kategori dari B tersebut, yakni jari telunjuk 3, 4,
7 atau 11 bahkan 15. Nah, kalau dengan dari telunjuk tersebut, otomatis yang bersangkutan atau calon praktisi tersebut harus melaksanakan ruqyah mandiri selama jeda waktu yang telah ditentukan, baik 3, 4, 5, 10 atau 15. Nah, ketika sudah melaksanakan seperti itu, barang tentu belum ya bisa melaksanakan ruqyah. Nah, tentunya harus ada kriteria lagi, yaitu menanyakan atau menginformasikan kepada PC dengan cara apa? Selfie ya, kemudian mengirimkan ke ketua PC, nanti ketua PC akan menyampaikan ke mujiz. Nah, baru tinggal dengar kabar beritanya apakah A atau B. Ketika kita situasinya masih B, otomatis masih ada sihir atau jin gangguan dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita jaga diri baik-baik ya, agar terbebas dari ya belenggu-belenggu setan yang terkutuk. Seperti apa penilaiannya? Ayo kita